Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Fauzan dari kelas 4D Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mereview 3 buku karangan Dr. Asep Ahmad Hidayat. Yang mana diantaranya ada buku tentang tasawuf dan tarekat, ada buku tentang kawasan studi Islam, yang terakhir juga ada buku tentang sosial Muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara. Nah, jadi yang akan saya review itu buku pertama tentang sejarah tasawuf dan tarekat. Nah, setelah saya baca-baca buku tersebut, buku sejarah tasawuf dan tarekat ini karangan Dr. Asep Ahmad Hidayat, itu secara pribadi saya merasa buku ini tuh dapat membuka wawasan soal sisi spiritual dalam Islam yang kadang suka kita lewatkan selama ini gitu. Kalau berbicara tentang soal sejarah Islam kita sering fokus ke soal politik, kerajaan, perang, atau penyebaran agama. Tapi itu terkhusus untuk buku ini justru mengajak buku ini tuh mengajak kita untuk melihat perjalanan spiritual umat Islam, tentang bagaimana tasawuf berkembang Sejarah tasawuf ini berkembang dari masa ke masa sampai akhirnya masuk ke wilayah Nusantara. Nah, kemudian dari buku ini yang saya suka Jadi buku ini tuh bukan hanya ngebahas dari sisi ajarannya aja tapi juga bagaimana tarekat-tarekat itu membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, terhadap Tuhan, dan juga hubungan sosial antar manusia Ada banyak juga pembahasan di dalam buku ini soal tarekat besar yang berkembang di Indonesia Kayak contoh Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan Syatariyah yang ternyata punya peran penting dalam proses proses islamisasi di Indonesia. Tapi gak terlalu banyak dibahas di buku sejarah umum. Kemudian untuk bahasanya tuh memang bahasa buku ini memang agak akademik maksud akademik tuh agak sulit dimengerti karena ada bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang modern mungkin intinya bahasanya susah dimengerti susah untuk diartikan Tapi menurut saya pribadi masih oke lah, masih bisa dipahami asal dibacanya itu pelan-pelan dibaca pelan-pelan dan diserap pelan-pelan juga, dipahami ini pelan-pelan juga, dicari maknanya pelan-pelan juga. Nah, untuk buku yang kedua itu tentang buku studi kawasan dunia Islam Buku kedua yang akan saya review ini adalah studi kawasan dunia Islam, dan menurut saya ini penting banget untuk siapa saja yang pengen ngerti kondisi dunia Islam saat ini yang pengen mempelajari Islam bisa, apalagi dari kacamata global. Jadi buku ini tuh membahas kawasan-kawasan penting dalam dunia Islam kayak Timur Tengah, Asia Selatan, sama Afrika Utara yang masing-masing dari kawasan itu punya karakteristik sendiri dan juga tantangannya masing-masing Nah, yang menarik dari buku ini itu pendekatannya. Jadi pendekatannya itu nggak cuma satu sisi. Jadi misalnya contoh ketika bahas Timur Tengah ketika kita membahas wilayah atau kawasan Timur Tengah jadi di buku ini tuh nggak cuma soal konflik atau politiknya doang, tapi juga soal budaya soal budaya, ekonomi, atau bahkan dampak dari kolonialisme dan globalisasinya Jadi kita bisa lihat gambarannya yang lebih utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di kawasan tersebut Nah, kemudian juga menurut saya pribadi menurut saya itu buku ini sangat cocok lah untuk mahasiswa untuk mahasiswa atau untuk ilmu politik juga bisa, atau studi Islam, karena karena banyak banget ilmu yang bisa dipakai untuk diskusi atau tulis makalah atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari buku ini untuk makalah ataupun referensi lain
Tapi ada tapinya nih, di luar itu semua gitu, buku ini juga bisa dinikmati oleh siapa saja yang punya rasa ingin tahu lah, yang punya apa ya, penasaran ya, yang punya rasa penasaran tinggi terhadap terhadap apa ya, terhadap sejarah-sejarah Islam gitu secara global gitu ya. Kemudian untuk buku yang terakhir ya yang akan saya review itu tentang sejarah sosial muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara. Nah, buku ini yang saya baca ya agak beda dari dua sebelumnya. Kenapa beda? Setelah saya cari-cari juga ya, saya menilai buku ini tuh bukan dari pendapat saya sendiri juga, tapi dari pandangan-pandangan lain juga. Setelah saya lihat-lihat, saya rangkum atau saya ambil itu, jadi ada beberapa hal yang berbeda dari buku-buku sebelumnya. Yaitu ini tuh lebih fokus atau lebih berfokus ke kelompok-kelompok minoritas, yaitu muslim etnis Melayu yang ada di Nusantara atau Indonesia ini. Nah, yang saya pelajari dari buku ini itu adalah bahwa kelompok-kelompok minoritas kayak seperti ini, kayak gini tuh sering kali luput dari perhatian. Padahal mereka juga ikut berkontribusi dalam proses penyebaran Islam gitu, dan pembentukan budaya lokal yang Islami. Buku ini mengajak kita itu buat ngelihat lebih dekat gitu, melihat lebih dekat kehidupan mereka, yang bagaimana mereka mempertahankan identitas keislaman mereka dan kemelayuan mereka yang di tengah masyarakat yang beragam ini. Kemudian juga untuk penulisan buku ini juga itu menyajikan data-data yang dan analisis yang cukup detail ya, atau mendalam gitu. Jadi kita nggak cuma dikasih cerita doang nih, tapi juga diajak mikir bersama gitu. Kita juga diajak untuk berpikir kritis lah. Gimana sih posisi kelompok-kelompok minoritas ini gitu dalam narasi besar sejarah bangsa gitu. Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara mereka bertahan, beradaptasi dan tetap eksis sampai sekarang gitu. Walaupun gak terlalu bersinar eksisnya. Nah, buat ini buku ini tuh sebenarnya cocok ya buat mahasiswa atau buat siapa saja gitu yang suka sejarah sosial atau sejarah Islam gitu, atau antropologi atau isu-isu keberagaman. Buku ini bisa lah dijadikan salah satu referensi untuk membuat seperti ya contoh makalah atau referensi jurnal, apa bisa salah satu buku ini bisa dijadikan referensi juga. Nah, selain itu buku ini juga bisa jadi pengingat ya, bahwa sejarah Islam di Indonesia itu sangat kaya dan beragam, sangat banyak lah dan beragam. Gak cuma soal tokoh besar doang dan kerajaan besar juga, tapi tentang komunitas-komunitas kecil yang kadang nggak dilirik atau nggak kelihatan gitu, tapi punya pengaruh besar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang review-review saya dari 3 buku tersebut. Selebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata salah dari saya mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.